Oke, kalau lo ketinggalan garap Hyperliquid, garap Lighter, dan lu cuman ngelihat orang jackpot dapat duit yang banyak, dapat airdrop yang gede, lu nggak boleh ketinggalan yang satu ini. Jadi kalau lu nonton video ini, pastikan lu jangan terlambat untuk garap project yang satu ini. Apalagi kalau bukan si kuda hitam Nado. Selain karena logonya yang emang hitam ya. Jadi Nado ini juga, ini bukan DEX biasa. Jadi Nado adalah order book perpetual DEX yang didesain itu mirip trading di checks, tapi tetap non-custodial. Dan di sini itu ada unified margin, ada perpetual trading, spot trading, market maker vault, dan yang paling panas, lu bisa farming point untuk dapat airdrop potensial dari King. Kita bakal bahas dari dasar, pelan, tapi dalam. Apa sih Nado itu? Nado adalah decentralized exchange DEX di atas Ink Network atau layer 2 yang fokus pada order book atau CLOB trading. Yang unik di sini ya, ada spot dan perpetual leverage. Jadi spotnya juga dapat leverage, juga unified margin account, money market, dan liquidity provider vault. Di sini namanya NLP. Dan lu juga akan dapat poin yang nanti bisa dikonversi jadi airdrop token INK. Nah, versi gampangnya, Nado itu kayak Binance versi blockchain yang open, yang terbuka. Tapi semua transaksi tetap non-custodial. Dananya ada di wallet lu sendiri. Perbedaan Nado secara garis besar dengan DEX-DEX lain yang saat ini lagi banyak adalah DEX itu kebanyakan buat trading doang. Dan Nado selain buat perpetual trading, di sini juga lu akan dapat unified margin dan ada leverage untuk trading di spot dan juga futures. Nanti gue jelasin pelan-pelan ya. Yang menarik di sini, Nado ini kan the only CLOB DEX ya. To over unified margin. Apa sih CLOB itu? CLOB itu adalah Central Limit Order Book. Bahasa kasarnya order book adalah daftar dari semua harga beli dan jual. Kalau ketemu harganya bakal match trading. Keuntungan kalau pakai CLOB ini adalah price discovery-nya natural, bisa pasang limit order, spread lebih kecil, cocok buat perpetual dan leverage, dan user experience-nya tuh mirip SNS yang besar lah kalau Binance. Jadi kalau lu lihat di bagian sini, nah ini adalah order book ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang unik dari si Nado ini, dia itu nawarin unified margin. Unified margin, makanya dia mengklaim ini saat ini. Menurut gue memang baru dia ya. Satu-satunya CLOB DEX atau DEX dengan order book yang nawarin unified margin. Ini menurut gue OP banget lah. Ini fitur yang paling OP. Jadi dari semua DEX, baru dia. Ya mungkin nanti ada Paradex, Hyperliquid juga sedang tester ya. Masih alpha, beta kalau nggak salah, atau alpha ya. Dia masih coba, masih trial. Tapi Nado, dia masih early access banget, dan dia udah langsung buka unified margin antara spot margin dan perpetual trading ya. Bahkan vault-nya juga itu bisa langsung jadi margin. Nah, itu udah dilakukan sama si extended ya. Extended itu kan ngeluarin vault yang bisa jadi margin. Nah, Nado ini bisa di-combine semua. Nah, ini keren banget nih. Jadi analoginya lu bukan punya spot sendiri, futures sendiri, perpetual sendiri, atau lu punya vault wallet sendiri ya. Kalau rata-rata kan DEX atau SEX kayak gitu dipisah-pisah gitu. Ini jadi satu semua. Jadi satu wallet. Nah, ini langsung kita lihat ya. Gue bisa lihat di sini. Ini adalah akun gua, akun nyicil Bitcoin. Jadi kalau lu tahu gue ada bikin series nyicil Bitcoin sudah sampai hari ke-280 di TikTok. Lu bisa lihat videonya, lu bisa subscribe dan follow ya, jangan lupa. Nah, akun itu lagi pause dulu karena libur ya. Tapi semua saldo gua yang beberapa waktu lalu kan gue taruh di Hyper EVM, di akun itu gue udah pindahin semua ke Nado. Kenapa? Karena gue merasa di sini kita deposit aja dapat yield, dan borrow yield-nya tuh lagi low banget ya, mungkin karena usernya masih dikit ya. Ya, yield low banget, dan di sini gue bisa pakai Bitcoin ini buat banyak hal. Ya kan? Jadi gue bisa dapat dari delta netral yield, gue bisa dapat yield yang gede banget lah dari sini gitu. Jadi dengan Bitcoin gue ada di sini, gue rasa untuk gue dapat 20 sampai 40-50% yield per tahun itu sangat realistis. Karena ada spot leverage, unified margin. Jadi margin ini itu tuh dihitung semua nih, lu bisa lihat ya margin manager nih. Ini margin yang gue pakai, lu bisa lihat gue bisa balance, gue bisa minjem sampai segini nih. 97.000. Jadi kerennya ini adalah modal gue cuman segini lah kasar nilainya, tapi gue bisa borrow Bitcoin, gue bisa beli Ethereum gitu. Jadi wah keren lah. Ini menurut gue bener-bener sakti ya. Ya, unified margin ini yang belum ada bahkan
per video ini kita buat di DEX lain. Even seperti Lecter, Hyperliquid nih belum jalan. Nah, baru Nado yang di masa-masa early-nya gini udah langsung ada gitu. Dan inilah kuncinya. Jadi kasarannya kalau lu beli di spot nih, lu masuk ke spot, lu nyalain yang ini di sebagian kanan sini, lu bisa lihat tadi modal gue kan cuman berapa tuh? Cuman 7.000 ya. Margin gue bisa belanja itu sampai, nah tuh lu bisa lihat tuh, sampai 62.000 ya. 62.000, dan memang gue lagi ada posisi Ethereum sih 40.000. Dan gue bisa jual barang yang gue nggak punya gitu. Jadi gue juga belum coba yang fitur ini ya. Tapi ini menarik banget. Ethereum, dan ini baru ada Bitcoin dan Ethereum. Nah ini sangat-sangat menarik. Jadi gue bisa belanja pakai margin di spot. Nah ini yang unik ya. Kalau futures pakai leverage, pakai margin itu biasa. Tapi lu bisa belanja di spot. Oke, jadi yang lu udah ngikut Juragan DeFi, udah paham soal looping, lu pasti ngerti. Jadi kasarannya gue bawa capital misalkan $10.000. Di sini gue bisa belanja sampai 100.000 Bitcoin. Soalnya gini, gue beli 10.000 itu dijadikan margin, terus gue dipinjamkan USDT, gue beli lagi, seperti looping, cuman dalam sekali pencet thread gitu loh. Nah ini kan sisa margin gue sisa 7.000 ya. Lalu lu bisa lihat sendiri nih, ini capital gue nggak banyak, Bitcoin gue juga nggak banyak di sini, karena ini akun konten ya. Tapi gue bisa borrow sampai segini, dan Ethereum yang gue beli juga dari Bitcoin gitu. Gue lagi ada posisi delta netral Ethereum. Lu bisa lihat, jadi di sini gue generate profit 40% lah kurang lebih ya per tahun. Itu gede banget, market kayak gini lu dapat 20-40% dari mana? Oke, jadi ini yang menarik. Ini game changernya menurut gue pribadi. Ya, kalau nanti lu mau cara garapnya gimana biar nggak boncos di sini, gue udah bikin grup terpisahnya, gue udah bikin video tutorialnya juga untuk farming kayak gini nanti tutorialnya. Nah, tapi di sini gue tuh nggak bahas detail cara strategi garap. Gue bahas konsep besarnya aja biar lu paham. Jadi cara depositnya gimana? Sekali lagi, Nado ini early access doang. Jadi nggak semua orang bisa regis. Lu ada linknya, lu bisa cari Nado, tapi lu belum tentu bisa deposit. Gue ada akses terbatas khusus yang niat, dan semua orang yang pakai link dari Juragan DeFi, kita bener-bener menghargai. Jadi kita memang bikin grup terpisah. Di situ kita diskusi per DEX. Jadi setiap DEX selalu update ya cara garapnya, cara poin perhitungannya. Nah, untuk Nado sendiri kita udah bahas terpisah, dan kita udah bikin tutorial cara garapnya gitu. Jadi buat lo yang suka volume trading, udah ada caranya. Buat lo yang nggak mau bakar-bakar duit, cuman mau ngandelin funding fee doang, ya kan? Ada caranya, kita juga udah buat gitu. Nah, kalau lo yang mau regis, linknya gue udah taruh di deskripsi. Cuman untuk akses code, gue hanya bisa kasih lo yang DM gue di Telegram. Pastiin lo serius, punya capital, dan mau trading gitu. Karena gue kasih kemarin early access ke beberapa orang, trading volumenya masih 0 gitu. Udah seminggu, udah 2 minggu. Jadi gue mungkin akan lebih filter. Kalau lo emang serius, gue pasti kasih. Nah, cara depositnya, ini sebelah kanan, itu ada menu deposit. Kalau gue biasa pakai yang cross chain deposit. Karena ini kan jaringannya beda ya. Dia pakai INK ya jaringannya, jadi gue bisa deposit ya dari mana aja bisa. Lu bisa deposit dari manapun, jaringan apapun, nanti dia akan bridge ke sini. USDT yang biasa gue pilih USDT. Nah, ketika dia nge-bridge, nunggu minimal deposit kalau nggak salah itu di $10. Jadi kalau lu trial 10, habis itu lu bisa top up lah 1.000, 2.000 terserah. Kemudian untuk withdrawal, ini agak unik ya withdrawalnya. Jadi withdrawal ini lu withdraw, dia akan masuk ke wallet lu di jaringan INC dulu. Setelah nanti masuk ke USDT INC, lu bisa bridge ke Arbitrum atau BNB, terserah lah chain yang lu suka. Nah, jadi gue biasa pakai Stargate atau gue pakai Jumper. Linknya gue taruh di deskripsi juga untuk nge-withdraw. Jadi dipindahin dulu dari INC ke jaringan yang lu biasa pakai gitu. Nah, seperti itu, simple banget. Nah, itu Nado uniknya itu, dan nanti Nado ini juga lu bisa naruh deposit di LP. Nah, LP ini kan ada dia, Hyperliquid LP, terus Lecter LP. Nah, LP itu biasanya kan terpisah nih. Jadi kalau gue punya modal 10.000, 5.000 gue, 3.000 gue taruh di perpetual, 4.000 gue taruh di spot, sisanya gue taruh LP. Nah, itu bener-bener ada dompet yang dipisah-pisah. Tapi Nado, ketika lu deposit jadi LP pun, itu akan langsung masuk di margin yang sama. Jadi akan kehitung di margin manager ini. Lu akan ada posisi misalkan di LP ini gitu. Jadi keren banget ya sebenarnya. LP itu kan biasanya kita dapat passive income, dapat poin kecil lah. Tapi LP ini ntar lu bisa belikan lagi, lu bisa pakai saldonya buat trading,
Lu bisa belikan Bitcoin, lu bisa beli Ethereum, atau lu bisa whatever lah. Menurut gue ya teman-teman ya, sebagai penggiat DeFi di Indonesia, edukator DeFi, gue rasa perpetual DEX ini lu wajib nyemplung deh minimal. Karena semua fitur DeFi besok akan ada di perpetual DEX. Kebetulan aja saat ini Nado duluan nih. Tapi gue bisa ngelihat nih, besok bisa jadi Lictor, Paradex, Hyperliquid, dan semua perpetual DEX tuh akan ngambil fitur-fitur kayak gini. Lu bayangin nih, trading spot aset lu nggak lu jual, Bitcoin lu utuh, ya kan, nih akun konten nih. Gue nggak akan jual Bitcoin ini karena memang akun konten ya. Udah hari ke-280. Gue bisa tetap utuh, dapat capital gain kalau dia naik, ya kan? Terus gue bisa delta netral tanpa jual ini gitu loh. Ini lu bisa lihat, gue delta netral 40.000 loh. Dan Bitcoin gue cuma 30.000 dengan margin yang kecil gitu. Nah, gue delta netral di platform lain sih sebenarnya. Gue nggak pakai delta netral di sini untuk featuresnya. Cuman lu bisa bayang nggak, ini betapa saktinya platform ini gitu. Platform-platform yang seperti ini, makanya kalau lu masih nggak mau melek sama perpetual DEX atau DEX yang kayak gini, aduh teman-teman, gue rasa lu akan kelewatan peluang-peluang apa ya, berubah hidup lah kalau gue rasa lah, karena bakal kesini semua arahnya gitu. Siapa sih sekarang di YouTube yang ngebahas borrow lending, looping lebih dari gue gitu? Bukan gue mau nyombong, tapi gini, karena gue ngelihat potensi dari borrow lending teman-teman. Modal lu terbatas, kita dapat leverage. Gue punya modal misalkan cuma 10K atau 20K gitu. Kalau gue mau 10K lah, 10.000, gue mau dapat yield 5-15% dari delta netral, itu gue cuma dapat 1.500, ya kan? Ini lu bisa lihat. Yield itu cuma segini men, 13%, naik turun lagi. Itu gue cuma dapat 1.000-an mungkin ya per tahun. Tapi kalau gue bisa pakai leverage 3-4x, berarti gue bisa dapat ini berapa kali? Jadi dengan modal gue yang gak gede, gue bisa dapat yield yang lebih gede. Apalagi kalau modal gue gede. Gitu. Jadi gue merasa, wah, leverage dan looping itu adalah fitur anggulan di DeFi. Lu bisa borrow, aset lu gak jual. Nah, tapi dengan ada perpetual kayak gini, itu jadi satu men. Jadi satu di satu platform, lu bahkan masih bisa trading. Lu nanti bisa pasang strategi hedging dan whatever. Lu bisa cuan gitu. Jadi berbagai fitur DeFi itu komplit nanti di tempat DEX seperti ini. Terus buat informasi tambahan, Nado ini juga itu poin sistem ya. Jadi nanti akan ada poin, cuman ini per kita ngomong nih belum jalan poinnya. Jadi bener-bener masih retroaktif, masih early banget. Jadi kalau lu mau garap yang project kayak gini, gue pernah spill beberapa bulan lalu di September akhir ya, kalau nggak salah, itu adalah ini. Gue spill ini, lihat videonya ya, variasional Omni itu gue spill awal. Aksesnya juga masih early, dan gue inget banget ada satu tim kita, teman kita di grup Juragan DeFi yang trading cuman 100.000 dolar lah. Volume itu kecil banget ya teman-teman. Itu dia mungkin kalau trading segitu costnya itu mungkin cuman puluhan dolar. Tapi ketika poin iDrop si variasional itu dikasih 2 minggu lalu, dia tuh dapat poin 540. Dengan catatan poin itu range-nya di harga 10-30 dolar. Kita kali aja 20 dolar ya. Itu dia dapat 10.000 loh. Kalau nilainya tetap tuh airdropnya segitu. Itu bisa bayangin nggak effortnya berapa, hasilnya gimana gitu. Nah makanya gue sedikit agak panjang video ini karena gue ngerasa ya teman-teman, gue juga pengen kalian ngerasain airdrop yang life changing money gitu. Karena kemarin kita banyak bahas banyak project, kebetulan lagi lesu market, lagi bearish, banyak airdrop yang inilah underperform lah, yang harusnya kita kira jackpot jadi nggak jackpot. Tapi gue rasa project-project yang early kayak gini lu nggak boleh kelewat. Ya kan, lu harus garap. Akses lu bisa DM gue kalau lu emang serius. Lu garap. Gue gak akan kasih akses buat yang cuma nyoba, lihat, belajar. Lu jangan belajar pakai yang early access man. Lu belajar pakai yang zero fee lah. Ini karena ini ada fee-nya, lu bisa lihat ya. Fee tier-nya ada. Ya ini fee tier-nya lumayan ya, lumayan gede. Cuman kalau lu tradingnya banyak ya, biasanya gue ngejar sampai 25 juta atau 100 juta per bulan. Ya ini fee-nya jadi murah, ya kan? Bahkan kalau lebih besar itu ya lu bisa dapat rebate lah. Jadi kayak gitu. Inilah Nado, ya gue rasa potensinya gila. Lu bener-bener dapat akses early kalau lu mau garap. Dan ya kalau lu manfaatin funding fee misalkan kan. Ini kan fee-nya Taker tuh 0,035. Di sini FF funding fee-nya holding per harinya itu 0,0377. Berarti secara nggak langsung kalau lu satu hari aja lu cuman ngandelin funding fee yang lu bayarkan untuk spread dan commission tuh langsung ketutup gitu. Jadi itu kerennya. Lu mau pakai banyak cara untuk garap ini ada gitu. Karena lu mau pasif nih ya, gue recap ya. Lu mau
dapat passive income dari delta netral bisa. Lu mau dapat volume yang gede juga oke, ini masih early. Atau lu mau kejar volume tapi nggak bayar juga bisa gitu. Itu kita udah bahas di grup terpisahnya sendiri. Ing itu adalah rumahnya atau networknya Nado. Dia layer 2 EVM compatible, TSV-nya murah, TPS-nya tinggi, dibangun dengan dukungan engineering dari ekosistemnya Kraken. Ya kan? Jadi bukan meme chain ya, bukan chain abal-abal lah. Jadi fokusnya adalah utilitas dan DeFi. Jadi Ing itu ibaratnya jalan tolnya dan Nado adalah mobil sport yang lari di atasnya. Jadi ini backupnya Kraken. Makanya lu lihat ya logonya mirip kan Kraken gitu. Jadi itulah Nado Unified Margin ini bener-bener gue masih takjub sih. Sebenarnya gue masih takjub banget sama Unified Margin gitu. Karena kebetulan dia dulu nih yang rilis. Padahal kan banyak DEX yang udah TGE lah, udah punya ekosistem yang gede lah. Ini bener-bener baru dia gitu. Jadi gue sangat memanfaatkan ini dan jujur yield gue bersih itu di around 30 sampai 50% untuk per tahun. Dengan catatan gue nggak nambah capital lagi, gue bener-bener pakai akun cicil Bitcoin gue. Lu bisa lihat ini story gue udah buka di sini kan, portofolio cicil Bitcoin yang $100 per hari. Gue nggak jual Bitcoinnya, tapi gue dapat volume dan poin yang lumayan. Gue dapat yield di sini dan sekali lagi gue early access. Jadi setiap $100.000 yang gue generate di sini ya mungkin hasilnya bisa gila banget nanti ya. Oke, sekian soal Nado. Kalau lo tertarik lo bisa DM gue dan gue bakal invite ke grup khusus Juragan DeFi untuk Nado. Nah, gue udah baca-baca juga ini kemungkinan sih nanti akan ada tools, ada API ya. Ini udah ada di bagian sini. Cuman kan API ini fiturnya belum ada di sini ya. Karena ya masih inilah, ini masih early access. Nah, kita juga udah siapin tools trading. Jadi khusus teman-teman Juragan DeFi yang selama ini support, lu nonton, lu aktif di grup dan lu pakai Juragan DeFi setiap project. Ya, saya akan kasih kalian early access duluan lah ketimbang orang-orang lain. Karena kita provide tools ini ya sebenarnya buat kalian. Jadi kita udah siapin tools trading yang gue pakai selama beberapa tahun tekniknya dan gue generate cukup banyak income di sana. Jadi nanti kalau udah ada tools ya kita akan masuk. Gue pribadi akan pakai tools. Ya tools ini akan bisa dipakai di banyak DEX. Jadi sebelum ada tools ya udahlah kita ninggal jejak dulu lah teman-teman. Karena semua garapan yang early itu nggak ada ruginya. Semua garapan yang early itu biasanya lebih mudah dapat poin ketimbang makin banyak. Karena prinsipnya biasanya poin itu kan jumlahnya tetap tuh. Kayak Licter itu 250.000 poin per minggu. Jadi ketika lu farming ketika sepi ya 250.000 dibagi mungkin 100 orang. Ketika yang garap 1.000 ya 250.000 dibagi 1.000. Nah Licter yang garap udah ratusan ribu orang. Itu dibagi tuh makanya ngerasa kan kecil-kecil. Itu sama kayak Nado. Nado ini yang garap masih dikit. Masih mungkin ribuan atau mungkin baru ratusan orang. Karena aksesnya sangat terbatas. Jadi kalau lu garap di awal dan sudah dihitung poin ternyata di back end-nya di belakang, itu masih kerasa gede banget gitu. Cost berapapun yang lu keluarin mau ambil posisi ini ya, taker, lu mau hajar market order ini kan, kena 1 juta ya kena $350 pun harusnya bakal ketutup. Itu pengalaman dari kemarin Varational ya. Pengalaman Varational, Extended, Pacifica, Licter yang early, lu hajar nggak bisa trading juga. Tetap cuan gitu. Apalagi kita udah bagi-bagi tipsnya, kita udah bagi-bagi toolsnya. Wah keterlaluan banget kalau sampai nggak jackpot, kalau sampai nggak bisa minimalisir cost lah. Kita nggak ngomong cuan ya. Karena farmer-farmer kayak kita ini carinya bukan cuan, carinya airdrop. Gitu. Cuan mah bonus. Jadi seperti itu. Oke, jadi lu bisa delta netral di sini, spot di sini dan langsung short di sini. Tapi kalau gue sih gue prefer pakai DEX lain. Karena kalau prinsip gue kalau bisa dapat airdrop dari 2 DEX, kenapa harus 1? DEX apa yang cocok jadi pasangannya Nado? Nah itu biasanya kita update dan kita bahas di grup khusus. Oke, sekian video dari Juragan DeFi, edukasi DeFi nomor 1 di Indonesia. Semoga lu bakal jackpot bareng di sini dan tahun depan kita bisa panen dari banyak perpetual DEX. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya.